Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CASN di tahun 2024 kemarin ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K tahap 1 sudah banyak yang menerima pengumuman ya. Bahkan saat ini sedang mengurus proses pemberkasan. Dan ternyata bisa saja kelulusan teman-teman dibatalkan oleh panitia seleksi. Jadi kali ini kita akan coba bahas hal-hal yang bisa menyebabkan pembatalan kelulusan CPNS ataupun P3K 2024 khususnya di tahap 1. Dan hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Jadi ada 5 hal yang bisa menyebabkan kelulusan ASN teman-teman dibatalkan. Dari mulai mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak memenuhi persyaratan pemberkasan, sampai pada meninggal dunia. Jadi hati-hatilah. Semoga teman-teman tidak 5 hal ini tidak dilakukan oleh teman-teman sehingga teman-teman tetap bisa diangkat menjadi ASN baik itu CPNS maupun P3K. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan alasan peserta yang lulus CPNS ataupun P3K 2024 bisa dibatalkan ya. Diberitakan oleh detik.com. Judulnya ini alasan peserta bisa kena pembatalan kelulusan P3K 2024. Kita coba bacakan ya. Hasil kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 telah diumumkan secara bertahap. Namun, ada beberapa peserta yang terkena pembatalan kelulusan P3K 2024. Apa alasannya? Beberapa instansi telah mengumumkan pembatalan kelulusan para peserta yang mengikuti P3K 2024. Salah satunya adalah Kementerian Agama yang tertuang dalam pengumuman nomor P bla 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 bla. Sebenarnya, apa itu pembatalan kelulusan P3K? Pengertian pembatalan kelulusan P3K. Pembatalan kelulusan adalah keputusan resmi untuk mencabut status kelulusan seseorang yang sebelumnya dinyatakan lulus menjadi tidak lulus. Keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat atau sudah mutlak diputuskan. Tindakan tersebut dilakukan sejumlah instansi pemerintah. Kementerian Agama dalam seleksi P3K 2024 telah membatalkan kelulusan 24 peserta. Alasan pembatalan kelulusan P3K. Melansir dari pengumuman Kemenag, ada 2 alasan dicabutnya status lulus peserta P3K, yakni 1. Pelamar memberikan keterangan tidak benar, palsu atau menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CP3K atau P3K. Instansi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CP3K atau P3K. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pengumuman nomor bla 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 bla. 2. Usulan pembatalan dilakukan setelah adanya peninjauan dan pemeriksaan kembali dan ditemukan ketidaksesuaian persyaratan atas dokumen surat keterangan yang diunggah peserta sehingga mengakibatkan pembatalan kelulusan P3K. Kedua alasan di atas juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2024 pasal 54 ayat 1. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang dinyatakan lulus apabila mengalami hal-hal berikut ini. 1. Mengundurkan diri. 2. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan. 3. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri. 4. Tidak memenuhi persyaratan seleksi. 5. Meninggal dunia. Apakah ada pengganti peserta yang batal lulus? Sesuai dengan ayat 2 pasal 54, PPK berhak mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti.
Pergantian ini bisa diajukan dengan melampirkan beberapa dokumen, yakni 1. Surat pengunduran diri yang bersangkutan. 2. Surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK. 3. Surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan, desa, atau kecamatan. Berdasarkan usulan tersebut, Ketua Panselnas akan memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya. PPK menyampaikan kembali nama-nama yang berhak lulus P3K. Itulah penjelasan mengenai pembatalan kelulusan P3K 2024. Semoga menambah wawasan ya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan alasan peserta yang sudah lulus P3K bisa dibatalkan. Dan hal ini juga berlaku bagi CPNS gitu ya. Karena peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 itu tentang pengadaan pegawai ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Jadi setidaknya ada 5 alasan itu tadi ya, dari mulai meninggal dunia, mengundurkan diri sampai dengan meninggal dunia. Jadi kalau teman-teman tidak memenuhi berkas persyaratan pemberkasan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, teman-teman dianggap mengundurkan diri. Jadi teman-teman harus proaktif, teman-teman harus segera menyelesaikan proses pemberkasan, karena jika tidak maka teman-teman akan dianggap mengundurkan diri. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.